Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur untuk berkat Tuhan yang selalu melimpah sehingga hari ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan kembali. Sebelum kita mulai renungan pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sebelum mulai renungan dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini sehingga hari ini kita diberikan kesempatan kembali untuk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Kau berkati agar proses perenungan hari ini dapat berjalan dari awal sampai akhir dengan lancar. Dan biarlah kami juga bisa fokus untuk mendengarkan apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang berkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, tema renungan pada hari ini adalah hati-hati dengan ucapanmu, yang terambil dari Bilangan pasal 30. Saya menghimbau saudara-saudara sekalian dalam membacanya secara keseluruhan secara pribadi, dan saya juga akan membacakan beberapa ayat pokok, yaitu sebagai berikut. Bilangan pasal 30 ayat 1-5 berikut bunyinya. Nazar kaum perempuan. Musa berkata kepada kepala-kepala suku Israel, demikian, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Tetapi, apabila seorang perempuan bernazar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis, dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi, jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengarnya itu, maka segala nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu, sebab ayahnya telah melarang dia. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, di dalam Alkitab banyak peringatan tentang perkataan. Salah satunya tentang nazar. Seperti yang kita tahu bahwa di Imamat pasal 19 ayat 12, lalu ada juga di Bilangan pasal 30 ayat 2 mengatakan bahwa hal-hal yang bersumpah palsu demi nama Tuhan itu disebut sebagai nazar. Dan Tuhan sangat melarang hal-hal tersebut karena Tuhan tidak suka akan ketika umat-umatnya mengucapkan nama Tuhan sebagai bahan bercandaan ataupun menggunakan nama Tuhan untuk meraup keuntungan dari orang lain. Saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, dalam pembacaan Alkitab pada hari ini kita membaca bahwa ada suatu perkataan yang bernamakan nazar, tetapi kita tidak melihat apakah ada sifat-sifat tertentu yang mengaitkan bahwa nazar itu bersifat mengikat atau tidak. Hal ini dikarenakan setiap nazar yang kita keluarkan dari mulut kita secara sembarangan, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama, baik sengaja maupun tidak sengaja, itu bersifat mengikat. Karena begitu seriusnya pokok bacaan pada hari ini, Tuhan juga sampai melarang praktik sumpah palsu dengan mengatakan, janganlah kau bersumpah, tetapi berpeganglah sumpahmu kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, kita dari bacaan hari ini kita melihat bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita tuh harus dipegang dan bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama. Dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita juga sangat mudah untuk mengucapkan hal-hal yang tidak bermanfaat dan mengaitkannya dengan nama Tuhan, ataupun contohnya seperti demi Tuhan dan lain-lainnya. Dan perlu kita ingat bahwa hal-hal yang berkaitan seperti ini Tuhan tidak menyukainya. Sebenarnya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita itu bisa menyebabkan dua akibat. Ketika kita mengeluarkan hal-hal kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu dapat membentuk kita sebagai monster. Ketika kita menghujat orang lain, memfitnah, maupun menghina. Tetapi ketika kita menggunakan mulut kita untuk memuliakan Tuhan dan membantu sesama, seperti kayak menguatkan, memotivasi, itu akan menciptakan kehidupan kita seperti gambaran seorang malaikat yang benar-benar menunjukkan sisi Kristiani kepada sesamanya.
Walaupun terkadang ketika kita mengucapkan hal-hal yang baik kepada orang lain, itu tidak terlalu bersifat mengikat. Tetapi percayalah saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mengucapkan hal-hal yang baik kepada orang lain, itu lambat laun orang-orang tersebut akan merasakan pengaruh baiknya dari kita dan terinspirasi juga dari kita. Dan perlu diingat bahwa Tuhan di surga tidak pernah tidur. Dia selalu mendengar apa yang kata-kata keluar dari mulut kita. Sehingga saudara-saudara yang terkasih oleh Tuhan, perlu diingat kita harus berpikir sebelum berucap terlebih dahulu, terutama terkait konsekuensinya. Maka dari itu saya akan melontarkan satu pertanyaan yang mungkin saudara-saudara terkasih dapat merefleksikannya. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berucap ataupun bertindak kita sudah memikirkannya terlebih dahulu, ataukah kita sudah berbicara baru kita menyesal? Mari berdoa. Tuhan berkati. Tuhan, terima kasih atas berkat pada hari ini, sehingga hari ini kita dapat merenungkan sebagian dari firman-Mu kembali. Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan tentang bagaimana kita harus berucap, bertindak, dan jangan sampai kita dengan mudah untuk mengucapkan ataupun bersumpah palsu atas nama-Mu untuk hal-hal yang tidak Engkau sukai. Tuhan, kiranya Kau berkati agar kami terus bisa mengingat setiap apa yang ingin kita ucapkan untuk memikirkan dampaknya kepada orang lain dan dalam kehidupan kita. Biarlah mulut kita dan kata-kata kita, tindakan kita bisa memuliakan nama-Mu. Semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu, kami berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.